Selamat malam Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 11 Januari 2023 bersama saya Mesya Marasabesi. Dan Tribuners, sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Update kerusakan pasca gempa 7,5 magnitudo di Maluku, total 290 unit rumah rusak di KKT dan MBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Maluku membeberkan update kerusakan pasca gempa 7,5 magnitudo Selasa 10 Januari 2023 kemarin. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Maluku, Sandi Luhulima menjelaskan, berdasarkan data terakhir yang dihimpun BPBD per Rabu 11 Januari 2023 pukul 1 siang, tercatat ada 290 unit rumah mengalami kerusakan. Dijelaskan, dari total 290 unit rumah itu, 249 adalah kerusakan ringan, sementara kerusakan berat sebanyak 41 unit. Dirincikan Tribuners untuk wilayah KKT, rusak ringan sebanyak 203 unit dan rusak berat sebanyak 15 unit. Sementara untuk wilayah MBD, 46 unit rumah mengalami rusak ringan dan 26 lainnya mengalami rusak berat. Selain rumah, sejumlah fasilitas umum juga mengalami kerusakan akibat bencana alam itu. Untuk kedua kabupaten kota itu terdapat 26 fasilitas umum yang mengalami kerusakan ringan, kerusakan sedang 2 unit dan kerusakan berat 8 unit. Diketahui Tribuners, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa dengan magnitudo 7,5 terjadi Selasa 10 Januari 2023 pukul 2.47 waktu Indonesia Timur. Gempa tersebut berpusat di laut pada kedalaman 131 km di koordinat 7,25 lintang selatan dan 130,18 bujur timur, sekitar 148 km barat Laut Maluku Tenggara. Gempa tersebut dirasakan pada skala 5 MMI di kota Saumlaki, 4 MMI di Dobo dan Tiakur, 3-4 MMI di Alor, Waingapu, Waijelu, Lembata, Sorong, dan Kaimana, 2-3 di Kairatu, Merauke, Nabire, Tanah Merah, Wamena, Bakunase, Kolhua, Sabu, Rote, Ende, Amarasi Selatan, dan Kota Kupang, serta 2 MMI di Ambon dan Piru atau Kabupaten Seram bagian Barat. Pada skala 2 MMI, getaran dirasakan oleh beberapa orang dan menyebabkan benda-benda ringan yang digantung bergoyang, dan pada skala 3 MMI, getaran dirasakan nyata. Dalam rumah terasa seakan ada truk berlalu. Getaran pada skala 4 MMI pada siang hari dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah dan beberapa orang di luar rumah, serta menyebabkan gerabah pecah, jendela atau pintu berderik, dan dinding berbunyi. Pada skala 5 MMI, getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, membuat banyak orang terbangun, serta menyebabkan gerabah pecah, barang-barang terpelanting, serta tiang-tiang dan barang besar bergoyang. Data terkini jam 1 siang tercatat bahwa untuk Kepulauan Tanimbar, rumah kategori rusak ringan itu 203 unit, rusak sedang tidak ada, rusak berat itu 15. Sedangkan MBD untuk rumah kategori rusak ringan itu 46 unit, rusak ringan tidak ada, rusak berat itu 26. Sedangkan fasilitas umum kedua kabupaten itu rusak ringan 26 unit, rusak sedang itu 2 unit, dan rusak berat itu 8 unit. Jadi total untuk rumah kedua kabupaten kota itu rusak ringan itu 249 unit, sedangkan rusak sedang tidak ada, rusak berat itu 41 unit. Baik, terima kasih. BMKG duga munculnya Pulau 7,5 pasca gempa di Tanimbar adalah gunung api lumpur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maluku menduga munculnya daratan serupa pulau pasca gempa 7,5 magnitudo adalah gunung api lumpur. Menurut Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Maluku, Lutfi Pari,
Kejadian itu disebut mud vulcano atau jika diartikan dengan bahasa Indonesia berarti gunung api lumpur. Dia menjelaskan proses mud vulcano biasanya terjadi dengan dikeluarkannya material dari dalam bumi yang kemudian terjadi penumpukan daratan. Fenomena serupa juga pernah terjadi di Pakistan, Tribuners. Saat itu, gempa dengan skala 7,8 magnitudo mengguncang Pakistan pada 2013 lalu dan muncullah fenomena serupa. Sebelumnya, Kepala Dinas atau Kadis Komunikasi dan Informasi atau Kominfo KKT, Junus Frederick Batlayeri, membenarkan adanya fenomena aneh yang muncul pasca gempa 7,5 magnitudo. Menurutnya, fenomena itu muncul di pagi hari dan sempat menghebohkan warga KKT. Dijelaskan, fenomena aneh yang muncul berupa timbulnya material lumpur yang berbentuk seperti pulau. Ia menduga material lumpur itu muncul lantaran guncangan gempa yang terlalu kuat. Lutfi Pari mengimbau agar warga tetap waspada dalam melihat kondisi ini. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Kepsek SD Muhammadiyah Ambon larang siswa main lato-lato. Ini alasannya. Kepala Sekolah Dasar atau SD Muhammadiyah Ambon, Ladio Siolombona, melarang para siswa memainkan lato-lato di lingkungan sekolah Rabu 11 Januari 2023. Hal itu menyusul cederanya seorang anak lantaran matanya terkena pecahan bola lato-lato di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Berangkat dari situ, para guru langsung menyita lato-lato milik para siswa dan membuat larangan. Selain kejadian yang merenggut mata seorang bocah, ada alasan lain perihal penyitaan ini. Iqbal juga menuturkan sudah sering mengingatkan para siswa SD Muhammadiyah ketika apel pagi agar tidak memainkan permainan itu. Upaya itu juga sekolah itu telah berupaya dengan memberitahukan kepada para orang tua murid agar memerhatikan dan mengingatkan anak-anaknya. Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah. Tribuners, sampah meluber di bahu Jalan Suli, Maluku Tengah, pengendara tutup hidung. Sampah berserakan di bahu hingga badan jalan di kawasan Suli, Kecamatan Salawutu, Kabupaten Maluku Tengah. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 4 sore, Selasa 10 Januari 2023. Sampah yang meluber hingga badan jalan itu telah mengeluarkan bau tidak sedap. Alhasil, pengendara yang melintas terpaksa menutup hidung. Terlihat tumpukan sampah di pinggir jalan yang berjarak sekitar 20 meter dari Gaba-Gaba Resto mengeluarkan aroma busuk yang menyengat. Salah seorang warga setempat, Gabriel Delima, menyebut tahun lalu lokasi itu sudah dibersihkan dan telah dilarang membuang sampah di kawasan tersebut. Dia pun menyalahkan pemerintah negeri Suli lantaran tidak ada tempat pembuangan sampah sementara. Lanjutnya, Tribuners, pemerintah negeri Suli harusnya segera menangani persoalan itu.
Baik Tribuners, kita ke berita selanjutnya. Bantu penderita bibir sumbing di daerah terpencil YLBHGKI Maluku gelar konser amal. Konser amal bakti sosial untuk operasi bibir sumbing dan langit-langit digelar di bawah Jembatan Merah Putih atau JMP Jalan Kapten Pirtandean Sirimau, Kota Ambon, Rabu 11 Januari 2023. Konser amal yang diinisiasi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia atau YLBHGKI Maluku ini bertujuan agar dapat mewujudkan operasi bibir sumbing dan langit-langit gratis di sejumlah daerah terpencil di Provinsi Maluku. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, sebanyak 20 anggota YLBHGKI Maluku turun ke jalan dan mengakomodir setiap bantuan yang disalurkan warga Ambon di lintasan bawah JMP itu. Tak luput mereka pun bernyanyi untuk menghibur para pengendara roda 4 maupun roda 2 yang melintas di kawasan tersebut. Para anggota YLBHGKI Maluku secara bergantian mengambil mic diiringi alunan musik organ tunggal yang didengarkan melalui pengeras suara. Tampak pula sebuah wadah dari karton bekas dengan tempelan gambar wajah anak-anak digunakan untuk menampung uang pemberian warga. Diketahui Tribuners, kawasan di Jalan Kapten Pirtandean di bawah JMP ini sangat strategis sebab dilewati pengendara ke pusat maupun keluar kota. Lokasi ini juga kerap dijadikan sebagai spot konser amal sejauh ini bagi sejumlah komunitas di Ambon. Kepada tribunambon.com, Wakil Ketua YLBHGKI Timothy menjelaskan agenda tersebut. Berdasarkan data yang dijabarkan Timothy, sejauh ini telah ada 31 anak di Provinsi Maluku yang mendaftar sebagai peserta penerima operasi gratis yang digagas pihaknya. Dia berharap dengan kehadiran YLBHGKI Maluku bisa membantu keluarga yang membutuhkan operasi bibir sumbing secara cuma-cuma itu. Kita ke Kabupaten Serang bagian Barat, Tribuners, bonus atlet dibagikan. Sekda Alvin Tuasuun mengatakan, jangan lihat jumlahnya. Akhirnya bonus atlet Kabupaten Serang bagian Barat atau SBB yang berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Maluku atau Popmal keempat telah dibagikan. Sekretaris Daerah atau Sekda SBB Alvin Tuasuun menerangkan, pemerintah daerah atau Pemda mencari momentum tepat untuk membagikan bonus para atlet disaksikan banyak orang. Cara itu diambil supaya memberikan spirit, motivasi, dan dorongan kepada generasi agar mengasah kemampuan guna mempersembahkan segalanya bagi daerah. Terus terang, upaya pembinaan yang dilakukan Pemda sangat minim dan kurang. Tetapi atlet torehkan prestasi luar biasa membanggakan. Untuk itu Tribuners, Tuasuun mengharapkan pemakluman para atlet atas kondisi yang dialami SBB saat ini. Jika jumlah bonus kecil, itulah bentuk perhatian Pemda. Data dihimpun tribunambon.com, setiap atlet peraih medali diberikan bonus dengan nilai variatif. Selisihnya pun tidak terlalu jauh. Bonus atlet kontingen SBB sebagai berikut. Juara 1 atau peraih medali emas, Rp2.500.000, juara 2 dengan medali perak Rp2 juta, juara 3 dengan medali perunggu Rp1.500.000. Diketahui piagam dan bonus dibagikan langsung oleh PJ Bupati Andi Chandra Asadudin saat HUT SBB. Kita kan harus tunggu momen dulu, apa kira-kira momen yang tepat untuk itu. Dan kami menganggap bahwa momen yang tepat adalah pada saat ulang tahun. Nah, kemudian
bonus itu pun kita harus kan tidak ada anggaran khusus untuk bonus, sehingga kita harus cari kiri kanan dulu. Walaupun itu ya walaupun sedikit tetapi yang penting itulah kepedulian pemerintah daerah terhadap para atlet. Anjing yang Ini tinju ya. Masih dari Kabupaten SBB, Tribuners tak punya kartu identitas diri, Kadis Dukcapil SBB sebut ada IKD yang mudah digunakan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Serang Bagian Barat atau SBB meluncurkan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Dinas atau Kadis Dukcapil SBB Donald Johannes menyarankan warga yang tidak memiliki identitas manual langsung mengunduh IKD melalui Play Store. Sejumlah kemudahan didapatkan bila gunakan IKD. Pasalnya, hampir semua item identitas ada di dalamnya. Tentu bukan saja kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, bahkan kartu COVID-19. Terus, masih banyak lagi kegunaan dari aplikasinya. Misal, pegawai negeri bisa mengecek kartu tanda pegawai, BPJS, dan NPWP. Lebih mutakhirnya lagi, menyambut pesta demokrasi di 2024 akan datang, warga dapat mengetahui berada di tempat pemungutan suara atau TPS nomor berapa. Tetapi dikhususkan bagi warga yang memiliki HP Android, sedangkan bagi orang tua, orang tanpa Android, Dukcapil tetap menyediakan proses perekaman manual. Di himpun tribunambon.com, aplikasi IKD diluncurkan bertepatan dengan puncak perayaan HUT ke-19 SBB. bukannya program daerah saja, tapi program pusat yang harus dilakukan ini atau di sosialisasi ini untuk seluruh masyarakat di Indonesia, sehingga terkait dengan hari ulang tahun kabupaten sekaligus Dukcapil SBB langsung launching, di mana memang sampai saat ini KTP manual juga belum bisa diambil dari pusat, mengingat baru saja di pengadaan untuk seluruh Indonesia. Jadi mungkin selesai ini mungkin saya akan pergi ke pusat untuk mengambil belangko KTP untuk nanti ya kalau memang masyarakat yang ada Android, HP Android itu bisa pakai manual. Tapi yang sudah pakai Android ya bisa langsung pakai HP untuk itu. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Bagi Anda yang bingung ajakin pacar kemana, tribunambon.com rekomendasi Big Boom di Teluk Ambon. Seperti namanya, si empunya seakan datang dengan sesuatu yang besar dan wah di tongkrongannya. Dengan konsep angkringan, tentu bertolak belakang dengan branding yang diusung. Inilah Big Boom, berlokasi di parkiran Oasis Smart, kawasan Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Apa sih yang luar biasa? Boma Bisma, owner Big Boom, memang serius mendaulat nama itu dalam sajian kulinernya. Aneka frozen food, tom yum, nasi bakar, dan ayam sarundeng dengan porsi yang lebih besar dan banyak tentunya. Namun dijual harga mahasiswa. Aneka frozen food dijual Rp13.000 per 3 tusuk. Untuk nasi bakar dengan isian ikan cakalang pedas lengkap dengan bumbu kemangi hanya dijual Rp10.000 per bungkus. Ada juga tom yum, aneka frozen food dicampur mie dan jamur hanya Rp15.000 per porsinya. Tongkrongan tak lengkap tanpa minuman. Big Boom menyediakan kopi jahe, kopi hitam, kopi good day, dan nutrisari.
Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup informasi dari Tribun Ambon hari ini, edisi 11 Januari 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.